Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Perkenalkan, nama saya Novadi Priyatna. Saya dari Untirta, dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Yang kedua, merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang karya ilmiah? Anak-anak, apa itu karya tulis ilmiah? Karya ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi dan mengutamakan aspek rasionalitas dalam pembahasannya. Karya ilmiah adalah rangkaian kegiatan yang dituangkan melalui tulisan berdasarkan kepada tata cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis harus memperhatikan tata cara bahasa yang digunakannya, sistematika penulisan, metodologi penulisan, dan teori yang digunakan. Semua ini bertujuan untuk memvalidasikan data yang diperoleh. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Beberapa karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan adalah yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengendalikan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjek pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Selanjutnya, unsur-unsur karya ilmiah. Kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur makalah. Makalah pada dasarnya terdapat topik, permasalahan, dasar teori, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Biasanya menguraikan tentang latar belakang masalah yang isinya mengungkapkan alasan dan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan dua bukti tersebut, maka penulis makalah mengungkapkan atau merumuskan permasalahan yang akan dibahas, dan yang terakhir pada bagian pendahuluan diungkapkan tujuan pembahasan. Selanjutnya pada bagian studi kepustakaan, penulis menguraikan tentang pengertian topik yang sedang dibahas menurut para ahli, hasil-hasil penelitian para ahli mengenai topik yang dibicarakan, dan merumuskan kerangka berpikir. Selanjutnya pada bagian pembahasan, penulis mengungkapkan pembahasan masalah sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan. Selanjutnya, pada bagian penutup, penulis menyimpulkan secara singkat apa yang telah diuraikannya pada bagian sebelumnya. Terakhir, setiap makalah harus dilengkapi dengan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka di sini terkait sumber-sumber yang teman-teman ambil. Teknik penulisan makalah tidak memuat halaman pelengkap pendahuluan seperti judul, kata pengantar, dan daftar isi, tetapi langsung pada bagian isi atau tubuh kerangka. Nama penulis dapat dicantumkan di bawah judul makalah. Makalah tidak perlu dibagi menjadi beberapa bab seperti karya ilmiah jenis skripsi. Selanjutnya, menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Yang pertama, pertanyaan. Yang kedua, sanggahan. Yang ketiga, kritik. Yang keempat, saran. Selanjutnya, menyajikan hasil karya ilmiah dalam bentuk diskusi. Berikut langkah-langkah dalam menyajikan karya ilmiah bentuk diskusi. Yang pertama, membaca keseluruhan isi karya ilmiah. Dalam materi ini, saya ambil contoh beberapa makalah. Yang kedua, catat informasi-informasi penting yang terdapat pada isi makalah. Yang ketiga,
Ungkapkan kembali informasi penting tersebut dalam bahasa kalian sendiri yang disertai tanggapan, sanggahan, saran, dan kritik. Yang keempat, susunlah informasi-informasi tersebut dalam bentuk paragraf eksposisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.